Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Tia Putri Aisyah, ingin menjelaskan tentang mata kuliah konseling dan psikoterapi yang diampu oleh Ustadz Zea Ahmad, SHMAG, dengan judul Analisis Transaksional. Analisis transaksional adalah sebuah pendekatan dalam konseling dan psikoterapi. Presentasi ini akan mengupas tuntas analisis transaksional sebagai salah satu pendekatan krusial dalam konseling dan psikoterapi berdasarkan pemikiran Gerald Corey. Yang kedua ada pengantar analisis transaksional, sejarah dan konsep dasar. Asal-usul dari analisis transaksional dikembangkan oleh Eric Bernie pada tahun 1950-an. Bernie, seorang psikiater, mencari cara yang lebih mudah dipahami untuk menjelaskan dinamika intrapsikis dan interpersonal. Pendekatan ini berakar pada psikoanalisis, namun bergeser ke arah yang lebih kognitif dan perilaku, berfokus pada apa yang terjadi di sini dan sekarang. Inti dari analisis transaksional adalah teori kepribadian, komunikasi, dan perubahan yang dapat digunakan untuk pertumbuhan pribadi dan perubahan sosial. Ini menekankan tanggung jawab individu untuk perubahan. Tujuan utamanya adalah membantu klien mendapatkan otonomi dengan meningkatkan kesadaran, spontanitas, dan keintiman. Yang ketiga ada konsep ego state, orang tua parent, dewasa adult, anak child. Orang tua atau parent berisi aturan, nilai, dan norma yang diinternalisasi dari figur otoriter sejak dini. Ada dua sub-state, orang tua pengasuh, nurturing parents, dan orang tua kritis, critical parent. Yang kedua ada dewasa adult, bagian yang rasional, logis, dan berorientasi pada kenyataan. Ia memproses informasi secara objektif dan membuat keputusan berdasarkan fakta, bukan emosi atau aturan yang dipelajari. Yang ketiga ada anak atau child, mengandung perasaan, impuls, dan pengalaman dari masa kanak-kanak. Terdiri dari anak alami atau natural child yang spontan dan anak adaptif atau adapted child yang menyesuaikan diri. Yang keempat ada tipe-tipe transaksi, di mana di dalamnya ada komplementer, silang, dan tersembunyi. Transaksi adalah unit komunikasi dalam AT, di mana pesan dikirim dari satu ego state ke ego state lain dan respon diberikan. Yang pertama ada transaksi komplementer, yaitu ego state yang dituju merespon seperti yang diharapkan. Komunikasi berjalan lancar dan produktif. Contoh, A dewasa bertanya fakta, B dewasa memberikan fakta. Yang kedua ada transaksi silang. Ego state yang dituju tidak merespon seperti yang diharapkan, menyebabkan gangguan komunikasi. Contoh, A dewasa bertanya fakta, B anak merespon dengan marah. Yang ketiga ada transaksi tersembunyi, melibatkan lebih dari satu ego state secara bersamaan dengan pesan sosial terbuka dan pesan psikologis tersembunyi. Ini seringkali menjadi dasar permainan psikologis. Bagian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Syifa Ramadanti. Selanjutnya yang kelima, stalking dan hunger for recognition. Pentingnya pengakuan dalam interaksi. Apa itu stalking? Stalking adalah unit pengakuan, bisa berupa sentuhan fisik, kata-kata, atau ekspresi nonverbal yang menyampaikan aku menyadari keberadaanmu. Stalking bisa positif, pujian, kasih sayang, atau negatif, kritik, celaan. Keduanya memenuhi kebutuhan akan pengakuan, meski efeknya berbeda. Kebutuhan pengakuan, hunger for recognition. Manusia memiliki kebutuhan dasar untuk diakui oleh orang lain. Kebutuhan ini mendorong sebagian besar interaksi sosial kita. Jika seseorang tidak mendapatkan stalking positif, mereka akan mencari stalking negatif daripada tidak mendapatkan stalking sama sekali. Ini sering menjadi akar masalah dalam hubungan. Adapun selanjutnya, permainan psikologis, games, pola berulang dan disfungsional.
Permainan dalam AT adalah serangkaian transaksi yang berulang, memiliki motif tersembunyi, dan berakhir dengan bayaran atau perasaan tidak menyenangkan bagi semua pihak. Adapun karakteristik permainan diantaranya terjadi berulang kali, memiliki transaksi tersembunyi, berakhir dengan kejutan atau bayaran negatif, menyebabkan perasaan tidak menyenangkan. Contoh umumnya, ya, tapi di mana seseorang meminta nasihat tetapi menolak setiap saran yang diberikan, berakhir dengan frustasi bagi penasihat. Tendang aku, di mana seseorang secara tidak sadar memprovokasi orang lain untuk memperlakukannya dengan buruk. Mengapa terjadi? Permainan berfungsi untuk menghindari keintiman, mempertahankan skrip hidup, atau mendapatkan stroking meskipun negatif. Konselor membantu klien mengenali dan menghentikan permainan mereka untuk mencapai komunikasi yang lebih otentik. Selanjutnya, skrip hidup, life script, rencana bawah sadar sejak dini. Skrip hidup adalah rencana hidup bawah sadar yang ditetapkan pada masa kanak-kanak, diperkuat oleh orang tua, dibenarkan oleh peristiwa-peristiwa berikutnya, dan berpuncak pada pilihan yang menentukan. Pertama, pembentukan dini. Skrip terbentuk berdasarkan interaksi awal dengan orang tua dan figur penting lainnya, serta pengalaman hidup di masa kanak-kanak. Kedua, mengubah skrip. Tujuan terapi AT adalah membantu klien menyadari skrip mereka dan memutuskan untuk menulis ulang naskah hidup yang lebih otonom dan memuaskan. Ketiga, jalan hidup. Skrip ini seperti naskah drama yang menentukan peran, plot, dan akhir dari kehidupan seseorang. Ini bisa heroik, tragis, atau membosankan. Terakhir, bawah sadar. Meskipun mempengaruhi perilaku secara signifikan, skrip hidup seringkali tidak disadari oleh individu. Menganalisis skrip hidup adalah langkah penting menuju kebebasan pribadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Rahma Rahmaniah. Kemudian, tujuan terapeutik dan teknik intervensi dalam AT. Tujuan terapeutik yang pertama, membantu klien mencapai otonomi atau kesadaran, spontanitas, dan keintiman. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengubah ego state disfungsional. Yang ketiga, menghentikan permainan psikologis dan mengembangkan interaksi yang sehat. Kemudian, memutuskan skrip hidup yang membatasi dan menciptakan rencana hidup baru. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan klien untuk memecahkan masalah. Adapun teknik intervensi diantaranya, yang pertama dengan analisis ego state atau mengenali dan memahami ego state yang aktif dalam diri klien. Yang kedua, analisis transaksi, mengurai pola komunikasi. Yang ketiga, dekontaminasi dewasa atau memisahkan pikiran rasional dari bias orang tua atau anak. Kemudian, permainan diagnosis, yaitu membantu klien melihat peran mereka dalam permainan. Yang terakhir, kontrak terapeutik atau kesepakatan jelas tentang tujuan terapi antara konselor dan klien. Yang selanjutnya yaitu kekuatan dan keterbatasan pendekatan analisis transaksional. Adapun kekuatan AT yaitu mudah dipahami, konsep seperti ego state atau permainan mudah diakses oleh klien. Kemudian fokus pada kekuatan, mengakui kapasitas klien untuk membuat pilihan dan perubahan. Yang selanjutnya, kontrak jelas, menggunakan kontrak terapeutik yang spesifik dan terukur. Lalu mendorong otonomi, tujuan utamanya adalah memberdayakan klien. Kemudian aplikasi luas, dapat digunakan dalam konseling individu, kelompok, keluarga, dan organisasi. Adapun keterbatasan AT diantaranya, yang pertama potensi simplifikasi, yaitu terkadang konsepnya bisa disalahpahami sebagai terlalu sederhana. Yang selanjutnya bergantung pada klien. Keberhasilan sangat bergantung pada keinginan klien untuk berubah. Kemudian kurang mendalam. Beberapa kritik menyebutnya
kurang menggali akar masalah psikologis yang dalam. Lalu fokus verbal, lebih banyak menekankan analisis verbal daripada aspek non-verbal. Kemudian interpretasi yang kurang tepat dapat memperburuk kondisi klien. Penting untuk memahami kedua sisi pendekatan ini untuk penerapannya yang efektif. Yang terakhir, kesimpulan dan diskusi. Penerapan AT dalam praktik konseling. Analisis transaksional adalah kerangka kerja yang kuat untuk memahami kepribadian, komunikasi, dan dinamika hubungan. Dengan fokus pada ego state, transaksi, stroking, permainan, dan skrip hidup, AT menawarkan alat yang berharga bagi konselor. Adapun relevansi di era modern, AT tetap relevan dalam membantu individu, pasangan, dan kelompok dalam mengatasi masalah komunikasi, konflik, dan pola perilaku disfungsional. Kemudian, praktik interaktif. Pendekatan ini mendorong konselor untuk menjadi aktif dan direktif, berkolaborasi dengan klien dalam mencapai tujuan yang jelas. Kemudian, tantangan dan peluangnya, yaitu tantangan meliputi penerapan yang tepat dan menghindari simplifikasi. Peluangnya adalah membantu klien mencapai otonomi dan kualitas hidup yang lebih baik. Mari kita diskusikan bagaimana AT dapat diterapkan lebih jauh dalam praktik konseling Anda. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf karena banyak kesalahan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.